Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah daerah yang sangat subur yang bernama Negeri Kandak. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang zolim dan kejam. Namanya adalah Raja Ahton. Dia terobsesi ingin memiliki sebuah kekuatan Mahadewa yang bisa dia dapatkan dengan cara membuat mahkota Sabak, di mana mahkota itu dibuat menggunakan batu Eternium yang hanya ada di negeri Kandak. Kemudian Raja Ahton memerintahkan seluruh penduduk untuk mencari batu Eternium tersebut. Suatu hari, salah seorang penduduk berhasil menemukan batu Eternium. Lalu dia melaporkannya kepada anak buah Raja Ahton. Alih-alih dia mendapatkan hadiah, justru dia dihabisi di tempat itu. Lalu seorang anak kecil yang melihat langsung kejadian tersebut merasa sangat kasihan dengan nasib seluruh penduduk Kandak. Kemudian dia berlari dan merebut batu Eternium tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap Raja Ahton. Tapi anak kecil itu berhasil ditangkap dan dia pun dijatuhi hukuman mati. Saat anak kecil itu akan dieksekusi, tiba-tiba dia menghilang. Ternyata dia telah diselamatkan oleh dewa penyihir Zazam. Lalu oleh sang penyihir, dia diberikan sebuah kekuatan dan seketika anak kecil tersebut berubah wujud menjadi sosok dewasa dan menjadi superhero. Lalu dia kembali ke negeri Kandak, tepat di mana sang Raja Ahton telah selesai membuat mahkota Sabak. Kemudian ada menghabisi Raja Ahton, dan kemudian dia pun ikut menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Di masa sekarang, Kandak sudah dikuasai oleh Intergai, yaitu sekelompok tentara dari seluruh penjuru dunia. Saat itu kota Kandak terlihat sangat mencekam dengan adanya pasukan tersebut. Setiap perbatasan mereka jaga dengan ketat. Dan pada suatu hari ada sekelompok orang yang terdiri dari Adriana, Karim, Samir, dan Ismail. Mereka berniat mencari keberadaan mahkota Sabak. Mereka menuju ke sebuah pegunungan. Kemudian tibalah mereka di tempat itu. Adriana, Ismail, dan Samir masuk ke dalam gua. Sementara itu Karim menunggu di dalam mobil sambil berjaga-jaga. Sesaat kemudian, Karim melihat Samir yang tiba-tiba terlempar berada di depannya. Saat Karim mendekatinya, lalu muncullah para pasukan Intergai. Ternyata mereka semua telah mengepung tempat itu. Lalu di dalam goa, Adriana dan Ismail berhasil menemukan mahkota Sabak. Namun secara mengejutkan, muncullah pasukan Intergai yang menangkap mereka. Dan mereka pun mengambil mahkota Sabak tersebut. Lalu Adriana yang melihat sebuah tulisan di lantai, kemudian dia membacanya. Tiba-tiba saja muncul sosok superhero berjubah hitam. Tak lain dia adalah Adam. Kemudian Adam menghabisi seluruh pasukan Intergai yang ada di dalam goa. Kemudian Adriana dan Karim pergi dari tempat itu. Di luar gua terjadi pertempuran yang dahsyat antara Adam dan para pasukan Intergai. Tapi Adam dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua. Kemudian Adam menghadang mobil Adriana. Dia meminta mahkota Sabak yang dibawanya agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi secara mengejutkan, muncullah sebuah roket yang mengarah kepada Adam. Saat roket itu meledak, Adam pun tersungkur dan terluka. Karena roket itu mengandung Eternium yang menjadi kelemahan dari Adam. Lalu Adriana pun membawa Adam untuk diobati. Di dalam goa ada Ismail yang ternyata dia adalah seorang pengkhianat. Dia merupakan pemimpin kelompok Intergai. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Adriana di kota Kandak. Setelah Adam sadar, ternyata dia sudah berada di rumah Adriana. Dan saat itu ada seorang bocah yang bernama Amon. Dia merupakan anak dari Adriana. Amon ini adalah bocah yang sangat usil.
Suatu hari, dia menggoda para pasukan Intergai. Kemudian para pasukan pun mengejar Amon. Kemudian muncullah Adriana yang berusaha menolongnya. Karena terdesak, si bocah itu pun meminta bantuan dengan memanggil Adam. Adam pun berhasil menolong mereka. Di tempat lain, di markas Hackman, dia mendapatkan informasi bahwa muncul sosok penyihir yaitu Adam yang membuat kekacauan di kota Kandak. Kemudian dia memanggil para anggota kelompoknya yang bernama Justice Society. Kelompok ini bertugas menjaga perdamaian dunia. Kelompok ini terdiri dari Cyclone yang memiliki kekuatan angin, Smasher yang dapat merubah bentuk tubuhnya, Dr. Fate sang penyihir, dan Hackman dirinya sendiri. Lalu mereka semua berkumpul kemudian masuk ke dalam pesawat dan menuju ke kota Kandak. Saat tiba di sana, mereka melihat Adam yang sedang terbang dengan menangkap dua pasukan Intergai, lalu dia menjatuhkannya. Kemudian pasukan Justice Society ini keluar dari pesawat. Hackman meminta Adam berlutut dan menyerahkan diri, tapi Adam dengan tegas menolaknya. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Saat itu Adam hampir saja tertangkap. Tapi akhirnya dia mampu meloloskan diri dan menuju ke lokasi reruntuhan istana. Kemudian para anggota Justice Society menginterogasi Adriana terkait keberadaan mahkota Sabak. Tapi Adriana justru memarahi mereka semua. Adriana mengatakan bahwa Adam adalah seorang pahlawan yang berani melawan kejahatan Intergai di kota Kandak. Tapi Hackman menjelaskan kepada Adriana bahwa Adam adalah sosok yang sangat berbahaya dan dapat menghancurkan kota Kandak. Lalu terjadilah kesepakatan di antara mereka. Adriana akan membawa mereka menuju ke tempat Adam berada. Lalu Adriana menemui Adam di reruntuhan istana. Sementara itu, terlihat Ismail datang ke rumah Adriana. Dia mengancam Karim dan Amon. Lalu Amon pun memberikan sebuah tas yang berisi mahkota Sabak. Saat Ismail memeriksa tas tersebut, tiba-tiba Karim menyerang Ismail. Kesempatan itu digunakan Amon untuk kabur. Sesaat kemudian, tim Justice Society ini datang ke reruntuhan istana. Hackman kembali menyuruh Adam untuk menyerahkan diri, tapi Adam kembali menolaknya. Lalu Adriana mendapatkan telepon dari Amon yang mengabarkan jika pasukan Intergai telah mengepung rumah mereka. Kemudian Adriana meminta bantuan kepada Adam untuk menyelamatkan anaknya. Tanpa menunggu lama, Adam pun langsung terbang ke apartemen untuk menyelamatkan Amon. Di sana sudah ada banyak sekali pasukan Intergai yang mengepung. Para pasukan itu pun menaiki motor terbang. Adam dan para anggota tim Justice Society berusaha menangkap para pengendara motor terbang tersebut. Tapi usaha mereka untuk menemukan Amon ternyata gagal. Singkat cerita, mereka telah menemukan keberadaan Amon dan mereka sedang merencanakan untuk membebaskan Amon. Saat sibuk menyusun rencana, justru Adam menyerang markas Ismail sendirian. Terlihat Amon terkurung di tempat itu yang dilapisi perisai eternium yang tak mungkin bisa ditembus oleh Adam. Kemudian Ismail memberikan penawaran untuk menukar Amon dengan mahkota Sabak. Demi menyelamatkan anaknya, Adriana pun mendekat kemudian menyerahkan mahkota tersebut. Lalu Ismail mengatakan bahwa dia adalah keturunan terakhir Raja Ahton. Setelah itu, Ismail melepaskan tembakan ke arah Amon. Tapi dengan cepat, Adam menepis peluru itu dan dengan kekuatannya, dia meledakkan tempat itu tepat di saat Ismail hendak memakai mahkota Sabak. Beruntungnya, Amon dan Adriana dilindungi oleh para tim Justice Society sehingga mereka dapat selamat dari ledakan tersebut. Kemudian Adam kabur ke reruntuhan istana, lalu Hackman pun mengejarnya. Di tempat itu, Adam menjelaskan bahwa dia bukanlah pahlawan yang sebenarnya. Dulu anak laki-lakinya yang bernama Hurut hendak dipenggal oleh Raja Ahton. Lalu Hurut diselamatkan oleh penyihir Zazam dan memberinya sebuah kekuatan. Kemudian Raja Ahton menghabisi ibu Hurut dan menghajar ayahnya.
Saat itu Hurut ingin menyelamatkan ayahnya yang sedang sekarat. Dia memberikan kekuatan Zazam kepada ayahnya. Lalu tiba-tiba saja sebuah busur panah mengenai Hurut dan menyebabkannya meninggal dunia. Kemudian Adam pun mengamuk dan menghancurkan istana. Patung yang sedang ia pandangi itu adalah patung anaknya, yaitu Hurut. Adam yang menyadari bahwa dia bukanlah seorang pahlawan sejati, kemudian mengucapkan mantra Zazam dan berubah menjadi manusia normal kembali. Dia pun menyerahkan diri kepada Hackman. Lalu Adam pun dibawa di penjara bawah air. Dia ditahan selamanya di sana agar tidak mengucapkan kembali mantra Zazam. Lalu di lain tempat terlihat jenazah Ismail yang mulai menunjukkan keanehan. Kita kembali di dalam pesawat milik tim Justice Society. Di sana Dr. Fate menceritakan ramalannya bahwa Hackman akan mati di dalam sebuah pertempuran besar. Ini terlihat sangat aneh karena Ismail sudah mati dan Adam juga sudah dipenjara. Di sisi lain, ada Adriana dan Cyclone meneliti mahkota Sabak. Ternyata setelah mahkota tersebut dibalik, terdapat sebuah tulisan yang bisa dibaca. Kematian adalah jalan menuju kehidupan. Di dalam neraka, Ismail diberikan kekuatan oleh 6 iblis penghuni neraka. Ismail diberikan kekuatan agar dia bisa kembali menguasai bumi. Ismail pun terlahir kembali. Dia sekarang menjadi Sabak. Lalu tim Justice Society melihat kemunculan Sabak di depan pesawat mereka. Mereka berusaha menghadapi Sabak, tapi usaha itu terlihat sia-sia karena Sabak memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan sangat mudah, Sabak menghajar mereka semua. Kemudian Sabak memasuki reruntuhan istana. Saat itu, tim Justice Society hendak masuk. Mereka terhalang oleh sebuah perisai sihir. Ternyata perisai itu diciptakan oleh Dr. Fate untuk menghalangi mereka masuk. Karena Dr. Fate tidak ingin Hackman mati seperti ramalannya. Lalu Dr. Fate menghadapi Sabak seorang diri. Saat sedang menghadapi Sabak, Dr. Fate dengan kemampuannya mengirimkan sebuah pesan kepada Adam untuk bangkit karena Sabak telah terlahir kembali. Akhirnya Adam pun bangun dari tidurnya dan dengan susah payah Adam berusaha keluar dari penjara tersebut. Dia menghajar para penjaga lalu berenang untuk keluar dari tempat itu. Kemudian di reruntuhan istana, Dr. Fate berhasil dikalahkan oleh Sabak. Sabak menghabisinya dengan sekali pukulan saja. Tubuh Dr. Fate pun menguap dan menghilang. Lalu Sabak berjalan untuk duduk di singgasana. Kemudian Sabak menyempurnakan kekuatannya dan mendatangkan para monster dari neraka. Monster dari neraka itu pun menyerang seluruh penduduk Kandak, termasuk Adriana dan juga Amon. Tiba-tiba saja muncullah Karim yang berusaha menolong Adriana dan Amon. Lalu terlihat Adam yang berhasil muncul ke permukaan, kemudian mengucapkan mantra Zazam. Sedangkan Sabak sendiri mengamuk membabi buta. Dia menghancurkan patung pahlawan. Di saat bersamaan, Adam muncul dan berhasil mempertahankan patung tersebut. Lalu mereka berdua pun terlibat pertarungan. Sementara para penduduk Kandak bersatu dan melawan para monster neraka. Kemudian Hackman datang untuk membantu Adam. Dia pun mengeluarkan kekuatan dengan bantuan helm milik almarhum Dr. Fate. Lalu Adam pun berhasil membelah tubuh Sabak pun akhirnya tewas. Seketika para monster neraka pun juga ikut lenyap. Para penduduk Kandak pun bersorak gembira merayakan kemenangan mereka. Kemudian Hackman berterima kasih atas bantuan Adam dan para tim Justice Society pun berpamitan pulang.
Akhirnya muncullah pahlawan sejati yang siap melindungi kota Kandak dari segala bentuk kejahatan. Dan saat ini pun Adam dipanggil dengan sebutan pahlawan yang baru, yaitu Black Adam. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin. Salam 1000 layar kaca.